Baik Pak, izin di sini saya akan menjelaskan praktikum pemfung ke-6. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan dengan dari line ketiga. Nah, pada line ketiga ini kita melihat bahwa poin ini akan mempresentasikan sistem koordinat Kartesius, yaitu X sebagai ordinat X sebagai absis, ya deng, yaitu koordinat horizontal, dan Y sebagai ordinat yaitu koordinat vertikal. Di sini kita melihat driving show. Driving show ini memungkinkan untuk mengubah poin ini tadi ke bentuk string dan menampilkannya ke layar menggunakan show. Selanjutnya kita masuk ke fungsi selektor. Di sini ada fungsi absis yang menerima satu parameter bertipe poin dan mengembalikan nilai berupa integer atau bilangan bulat. Nah, fungsi ini akan mengambil nilai X dari titik. Selanjutnya ada ordinat. Ordinat ini juga sama dengan absis tadi, cuman di fungsi ini akan mengambil nilai Y dari titik. Selanjutnya kita masuk ke realisasi konstruktor atau ke fungsi pembuat. Di mana di sini kita lihat make point ini memiliki dua parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe poin. Di mana fungsi pembuat ini memiliki dua argumen yaitu X dan Y. Nah, dia akan membentuk poin baru di mana X ini ordinat dan di mana X ini adalah absis dan Y ini adalah ordinat. Selanjutnya kita masuk ke realisasi predikat, yaitu fungsi is origin. Nah, fungsi is origin ini untuk mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat 0,0. Maksudnya adalah fungsi ini memiliki satu parameter bertipe poin, yaitu argumen P, dan mengembalikan nilai bertipe boolean atau true false. Fungsi ini akan memeriksa apakah P ini, apakah absis P ini sama dengan 0 dan ordinat P ini sama dengan 0? Jika iya, maka dia akan mengembalikan nilai true. Dan jika tidak, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuadran. Kuadran ini, ada fungsi kuadran ini mengembalikan nilai bertipe poin dan memiliki parameter bertipe poin dan memberikan nilai berupa string. Nah, ini adalah string. Di mana kita lihat kuadran P ini mengembalikan kuadran tempat titik P berada dalam sistem koordinat Kartesius. Di mana kita lihat di sini absis P lebih besar 0 dan ordinat P lebih besar 0, maka dia akan membalikan nilai 1. Selanjutnya absis P ini lebih kecil dari 0 dan ordinat P lebih besar dari 0, maka dia akan membalikan 2. Selanjutnya absis P lebih kecil dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0, dia akan membalikan 3. Selanjutnya, absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P lebih kecil dari 0, dia akan mengembalikan 4. Nah, jika absis P dan ordinat P ini tidak, jika absis P ini berada pada salah satu sumbu, absis atau ordinatnya adalah 0, maka dia akan mengembalikan nilai lainnya. Makanya kita buat di sini otherwise. Selanjutnya kita masuk ke fungsi is on B. Maksudnya ini adalah fungsi ini untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y. Nah, di sini fungsi ini memiliki satu parameter bertipe poin dan memberikan nilai berupa boolean atau true and false. Di sini kita lihat fungsi ini memeriksa apakah absis P sama dengan 0. Jika iya, dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, dia akan memberikan nilai false. Selanjutnya kita masuk ke is equal. Fungsi is equal. Fungsi ini memiliki dua parameter bertipe poin, yaitu P1 dan P2, dan mengembalikan nilai berupa boolean. Di sini fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Di sini kita lihat
Kita mengecek di sini absis P1 sama dengan absis P2 dan ordinat P1 sama dengan ordinat P2. Dia akan mengembalikan nilai true jika P1 sama dengan P2. Jika tidak, maka dia akan memberikan nilai false. Selanjutnya kita masuk ke realisasi operator. Di sini ada fungsi translasi BY atau translasi SBY. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Di sini kita lihat fungsi ini memiliki satu parameter bertipe point dan integer dan mengembalikan nilai berupa point. Fungsi ini memiliki dua argumen yaitu P dan N, di mana kita lihat fungsi ini akan mengembalikan titik baru yang merupakan hasil translasi sejauh titik P sejauh N ke arah sumbu Y. Nah, jadi fungsi ini akan membuat poin baru dengan nilai Y dari P yang ditambahkan dengan N. Selanjutnya kita masuk ke jarak. Nah, fungsi jarak ini adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real yang merupakan jarak antara titik P1 dan P2. Di sini kita lihat fungsi jarak ini memiliki dua parameter bertipe point dan mengembalikan nilai berupa double atau true or false. Nah, di sini kita lihat jarak P1 dan P2 ini menghitung jarak X sama dengan absis P2 dikurangi. Nah, di sini sudah masuk ke rumus jarak ya, yaitu akar dari absis P2 dikurang absis P1, terus dikalikan absis P2 dikurang absis P1. Kita ingat di sini absis itu kan X dan ordinat itu Y. Jadi dia X2 dikurang X1 dikali X2 dikurang X1. Nah, jarak Y ini ordinat P2 atau Y2, Y2 dikurang ordinat P1 atau Y1 dikalikan dengan ordinat P2 dikurangi ordinat P1. Nah, di sini kita ada menggunakan SQRT. Kenapa? Karena kan untuk karena kita fungsi SQRT ini untuk mendapatkan akar kuadrat karena di sini kan rumusnya menggunakan akar. Nah, selanjutnya from integral ini untuk apa? From integral ini untuk mengubah hasil kuadrat menjadi double atau desimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke main functionnya atau fungsi utama dalam pemrograman fungsional Haskell ini. Di sini dia akan mengembalikan input-output bertipe kosong. Selanjutnya di sini ada mendo. Nah, di sini X1, Y1, Y2, X2, Y2, N ini akan membaca input dari pengguna dan akan mengubah nilai atau mengkonversi nilai eh, menjadi integer atau bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke membuat poin. Nah, di sini kita lihat poin P1 akan membuat X1 dan Y1 dan poin P2 ini membuat X2 dan Y2. Selanjutnya kita masuk ke poster LN ini. Ini untuk mencetak hasil ke layar. Nah, karena kita tadi menggunakan driving show, jadi otomatis akan berubah menjadi string. Nah, ini adalah string yang orange ini. Kita lihat di sini P, P1 show P1 dia mengubahnya menggunakan show. Di sini fungsi yang sudah kita buat tadi yaitu ada is on B, is equal, transaksi SBY dan fungsi jarak. Di sini kita tinggal masukkan dan kita ubah menggunakan show. Dan nanti kita akan melihat realisasinya di run. Kita coba dulu run-nya new terminal. Kita masukkan ghc minfo p i ip point.hs ya. Point.hs. Di sini kita harus memerhatikan penulisannya harus sama dengan folder yang kita buat di sini agar dia tidak error nanti. Oke, terus ke enter. Kita panggil lagi. Nah, terus kita masukkan input yang sesuai dari soal kita tadi. Oke, kita coba lihat soalnya dulu. Di sini. Nah, input yang diminta adalah
10, 1, 8, 1, 1. Oke, baik, kita masuk lagi. 10, 1, 8, 1, 1. Kita tinggal masukkan inputnya. 10, 1, 8, 1, 1. Oke, kita enter. Nah, di sini akan muncul realisasinya atau hasilnya tadi. Jika dia muncul, berarti codingan kita tadi berhasil. Sekian penjelasan praktikum 6 dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih.